fakultas ya cuman di aktif aja yang lengsernya itu bulan Januari gitu. Betul, di unsur tingkatan fakultas BEM dan DPM cuma aktif aja yang di Januari. Nah, kan memang pengen tuh di Juni tapi kayaknya belum bisa terlaksana sampai kepengurusan dulu. Kalau misalnya dulu pas tingkatan lisan kan gue juga ikut rapat sampai maghrib itu buat ngerubah pelantikan yang awalnya Januari atau Februari ke bulan Juli. Cuma tetap lembaga itu nggak mau diubah. Alasannya tuh karena memang biar ada persiapan buat sosprod. Itu alasan satu tunggal. Tapi menurut lo ada alasan lain nggak? Kalau menurut gua, kalau dengan alasan lembaga kayak gitu bisa aja sih dengan alasan sosprod kayak gitu. Menurut lo ada alasan lain nggak? Enggak sih. Menurut gua gitu. Kalau menurut gua setuju nggak nih ya? Ketika misalnya Juli BEM sama DPM dilantik bareng sama himpunan, otomatis akan data-data yang ikut disamaratakan juga. Misal ketika himpunan mengadakan kegiatan, karena otomatis harus laporan dulu itu ke DPM atau ke BEM. Nah, otomatis tahun akan tahu misalnya pengeluaran dananya berapa, acaranya kayak gimana, dan itu tidak ingin terjadi. Bisa gimana ya? Kalau memang arahnya ke sana, menurut pemikiran Rapi arahnya ke sana, bisa saja. Biar nggak menurut pemikiran Rapi. Kalau misalnya ada sependapat, berarti pemikiran kita berdua. Nah, lu sependapat enggak? Kalau arahnya, misalkan kan memang salah satu di DPM kan memang mengaudit yang nanti kegiatan terus total dengan yang seharusnya dikeluarkan berapa, yang tersedia berapa. Kalau arahnya ke sana bisa. Jadi pemikiran saya atau pemikiran berdua? Pemikiran kita bisa jadi sekarang. Bisa. Gue tuh mikirnya kayak gini, ketika misalnya memang DPM dilantiknya bulan Juli bareng sama himpunan, kayaknya pengauditan itu controlling perihal data acara tanggal berapa bisa langsung masuk sesuai 1 tahun pun. Jadi pas bisa direkap semuanya. Tapi ketika kalau misalnya yang ini setengah, otomatis yang terekap akan cuma setengah. Dan kesulitan. Jadi sampai sekarang tuh gak ada DPM yang bisa kayak ngerangkum semua dana itu berapa dan yang canang-canangkan mau audiens dan sebagainya. Ya terjadi karena memang datanya kurang. Sulit. Makanya kalau misalnya pengen ada suatu kejelasan perihal yang selalu menjadi kegandrungan di masyarakat aktif, sebenarnya tinggal disamain aja menurut gua. Kendala untuk disamain sih sebenarnya antara kita kekosongan masa jabatan selama 1 semester ini atau memang perpanjangan yang sekarang lagi menjabat. Nah sebenarnya itu dia yang sebenarnya masih di ini. Gue pun memang sudah ngomong ke lembaga, enaknya sih kayak gini. Kita di Juli, tugas di DPM untuk sidang pleno program kerja pun jadi enak, gitu kan? Jadi enak. RAB kita minta semua jadi enak kayak gitu. Nah tapi ini yang jadi kendala. Akankah kekosongan masa jabatan selama 1 semester atau memperpanjang? Nah itu yang sebenarnya belum dapat jawaban, dan kalau seandainya memperpanjang kayaknya dari gue pribadi untuk memperpanjang enggak lah, karena pengen lulus tahun ini gitu. Tahun depan ya. Sebenarnya yang sekarang juga belum sudah. Iya sih. Bulan Desember, jadi kan misalnya Juli aman-aman. Kalau dulu tuh Isan yang merekomendasikan dia siap sama lagi juga buat memperpanjang masa jabatan, tapi ternyata tetap tidak diperbolehkan dengan alasan itu biar sosprod bisa berjalan dengan baik, dengan persiapan yang matang. Nah, tadi dengar-dengar lo bilang kalau misalnya DPM itu memang mengaudit. Nah jujur nih, pemahaman gue mengenai DPM dan BEM itu cuma seujung buku gitu. Entah guanya yang nggak tahu atau memang DPM dan BEM yang tidak menunjukkan fungsi dan tugasnya. Jadi tugas DPM itu apa aja sih? Fungsi DPM sebenarnya ada 3. Kita ada controlling, ada budgeting, dan ada legislasi. Oke. Seperti itu. Ini untuk langsung gimana nih? Atau ya maksudnya, gue pengen tahu gitu aja. Untuk controlling sebenarnya dari 3 fungsi tersebut, kayaknya kita hanya bisa menjalankan yang benar-benar gitu ya, walaupun tidak full kita bisa menjalankan hanya 2. Apa? Controlling dan legislasi. Terus satu lagi yang hilang tuh? Yang budgeting. Nah maksudnya budgeting, paling kita cuma bisa ngeliat nih mereka mengajukan dana berapa dan yang turunnya berapa, dan itu sebenarnya sampai sekarang belum bisa kita laksanakan di DPM sebagai DPM. Dulu tuh ketika gua awal naik, jujur ngomong ke teman-teman, tolonglah kembalikan marwahnya DPM, tolonglah kembalikan marwahnya legislatif, semisal kayak legislasi, semisal kayak controlling gitu loh. Jadi DPM tuh jangan sampai dianggap ada tapi nggak ada, kita nggak ada ya tapi ada gitu.
Tapi kalau misalnya ngomong masalah marwahnya tolong kembalikan, emang sempat ada gitu. Jadi gimana ya? Kayak semisal gini, legislasi lah ya. Kita semisal legislasi. Banyak memang yang seharusnya ke kita tuh ada legislasinya. Seminimal mungkin kalau tidak ada legislasi ada koordinasi. Ada koordinasi seperti itu, dan terkadang memang koordinasi tersebut juga kadang-kadang lolos. Gitu. Jadi kalau misalnya disebutkan tolong marwahnya kembalikan, justru menurut saya ketika BLM sekarang berubah nama menjadi DPM banyak peningkatan kok. Bahkan dulu ketika saya tingkat 1, kalau nggak salah itu dari PJKR kan siapa yang akhirnya pindah ke Teknurul karena memang ketua prianya mengundurkan diri, diserang bisa-bisan ketika sidang. Dan waktu itu yang dipertanyakan oleh mahasiswa itu yang memang fungsi dari DPM, dan sampai sekarang ternyata masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kalau misalnya memang ada yang hilang, misalnya budgeting ataupun beberapa fungsi tidak bisa dijalankan secara keseluruhan, menurutku faktor utama daripada tidak berjalannya fungsi ini apa? Apakah memang tidak berfungsi atau memang tidak difungsikan oleh masyarakat itu sendiri? Sebenarnya kalau kita bilang tidak berfungsi, ya tidak juga, karena memang untuk legislatif kesana arahnya. Kalau tidak difungsikan, sedikit demi sedikit kita mulai fungsikan. Maksudnya kita mulai fungsikan adalah semisal RAB. RAB itu pengen banget kita DPM untuk pegang RAB tersebut, bahkan kasih proposal lah ada di kita salinannya. Kayak gitu, untuk kita lihat juga karena mungkin nanti kedepannya ada kepentingan untuk kita sebagai mahasiswa seperti itu. Biar teman-teman tahu deh, RAB itu sebenarnya apa sih? Gue juga nggak tahu. Rancangan anggaran biaya untuk kegiatan-kegiatan teman-teman. Ya justru itu, karena memang masa pelantikannya menurut saya berbeda, yang tadi di awal sudah dikatakan, menurut saya itu nggak bakal bisa berjalan-jalan. Ketika memang ada RAB pun ya setengah daripada ketua yang baru dan yang lama yang akan mereka. Dan itu menurut saya, wah politik yang sangat keren gitu. Makanya nggak mau bisa-bisa. Sebenarnya gue udah paham sejak awal, tapi nggak terlalu buru-buru. Jadi gue mau nyalonin sekarang kan, lalu sampai bulan Juli udah bubar. Kalau misalnya Rofi ini bagaimana tanggung jawabannya setelah nanti sampai Desember? Terserah lu. Terserah. Udah lulus gitu. Jahat sih sebenarnya. Bohong. Nah, kalau misalnya gue berpendapat kayak gini nih, sebenarnya karena memang yang tadi dikatakan fungsi, yang saya lihat itu ya DPM cuma menghadiri undangan terus menerima besek gitu. Selebihnya nggak ada lagi, apalagi gitu maksudnya tuh. Nah, apa sih yang sudah dibuat, yang sudah dijalankan? Sebenarnya menerima undangan dan besek, alhamdulillah kenyang lah kita bisa bilang kayak gitu ya. Memang. Kita datang, dapat makanan, alhamdulillah kenyang, syukur alhamdulillah. Dengan kita diundang pun sebenarnya kita udah, teman-teman udah nyadar ya ada kita DPM sebagai controlling kegiatan gitu kan, gitulah kontrol kegiatan. Nah, kalau ditanya apa yang sudah dilakukan DPM kepengurusan 2020, kepengurusan gua dan teman-teman, kita nggak banyak melakukan apa-apa. Itu yang gue bilang, kita masih banyak kekurangannya. Tetapi alhamdulillahnya ini dapat obrolan dari teman-teman yang lain, teman-teman untuk yang sekarang ini merasa bahwasanya ada saja gitu, merasa bahwasanya ada. Dan alhamdulillahnya awalnya memang di awal kepengurusan kita DPM mau mengadakan 2 sidang pleno program kerja teman-teman di Ormawa. Yang pertama itu di awal tahun kita mau program kerjanya BM, tetapi belum terlaksana, tidak bisa terlaksana. Terus yang kedua adalah program kerjanya himpunan untuk apa ya, kita memposkan tanggal-tanggal, kita lebih fokus untuk tanggal-tanggal. Karena kenapa melaksanakan seperti itu? Ini jujur awal ketika gue ingin masuk ke DPM dulu tuh ya, ini mah curhat lah, ini curhat. Awal-awal kita, gue tingkat 1 gitu ya, kupu-kupu gue nggak mau terlalu kuliah, ya udah belajar pulang, selama tingkat 1 setiap hari Jumat pulang ke Bogor. Itu tingkat 1 tuh. Tingkat 2 masuk ke pengurusan himpunan. Jadi jujur untuk organisasi di awal-awal tuh kayak udahlah kuliah aja gitu kan. Nah, ketika tingkat 3 kebetulan ada kegiatan dong di jurusan, ada kegiatan lomba dan itu bentrok, Pak. Itu bentrok. Padahal itu kegiatan besar loh. Dapat itu sebenarnya bentrok ternyata ini. PKM sama PKM. Betul. Nah, kita kumpul sama teman-teman yang lain, dan gue pribadi yang mau bantu mereka yang kita perizinan ini dan itu, ketika dengan kita bentrok sama Paku POP. iya, kenapa sih kita bisa bentrok gitu?
sebenarnya harusnya ini kerjaan siapa gitu biar nggak bentrok. Cari tahu ini kerjaan legislatif. Dan ternyata pengurus legislatif sebelumnya pun kebetulan memang senior gue gitu kan, senior gue dan gue ngobrol sama dia memang kendalanya gimana. Kira dapat dong. Setelah itu punya tekad, gue nggak mau kegiatan selanjutnya bentrok, mau itu jurusan manapun, karena kasihan panitianya yang sudah mempersiapkan gitu. Nah itu gue nggak mau kegiatan bentrok. Pas gue masuk ke DPM ternyata banyak cuy tugasnya. Masih bagus gitu kan, bahkan ngobrol-ngobrol sama senior-senior yang lain gitu. Ini kayak gini, sebenarnya kayak gini, ini kayak gini, kayak gitu kan. Nah, makanya itu gue pengen ngadain sidang pleno biar kegiatan nggak bentrok. Kemarin di bulan September atau Oktober kalau tidak salah, kita telat untuk mengadakan sidang pleno. Bahkan waktu itu kalau salah sudah ada kegiatan yang berjalan kayak gitu kan. Nah, sidang pleno tersebut pun kita ganti teknisannya, bukan sidang pleno menjadi rapat koordinasi. Sudah ngobrol juga dengan teman-teman yang lain, yaudah ini ganti rapat koordinasi aja. Jadi kita tempatkan jadwal-jadwal kegiatan himpunan selama 1 tahun ke depan. Dan itu akan terlaksana. Karena di sana ada berita acara juga dan kadang kita jalankan itu. Dan ada poin pun kalau seandainya memang ada perubahan jadwal harus ngobrol di 2 kegiatan tersebut. Enaknya seperti apa. Terus kalau misalnya kayak gini nih, gue misalnya punya pacar, anggaplah pacar gue ini lahir tanggal 17 Agustus misal, terus tanggal 17 Agustus itu bertepatan dengan hari kemerdekaan. Anak-anak PPKN pengen ngadain yang namanya paku untuk ngadain Agustusan, tapi gue ulang tahun cek ini itu tanggal 17. Jadi yang namanya ulang tahun nggak bisa digeser dengan alasan apapun daripada putus. Nah, untuk lo yang mengatasi kalau misalnya pengen tidak ada sama rata antara satu program dengan program yang lain, contoh misalnya paku itu kan memperingati hari apa gitu, dekat dengan GS30 PKI atau misalnya ulang tahun, saya nggak tahu. Sedangkan POP ada mata kuliah, apakah yang sakral seperti ulang tahun atau misalnya POP yang harus diutamakan gitu? Apakah ulang tahun atau mata kuliah? Nah, kalau seandainya ada kasus seperti itu, lagi-lagi kita melewati jalur musyawarah. Enaknya seperti apa? Atau kita nggak usah kekeh untuk harus kayak gini gitu. Kita tuh hidup bareng-bareng, jangan hanya mengutamakan dari kita sendiri dan lain-lain. Mudah-mudahan misalkan dari POP ini juga, ini kegiatan ini, dan sadar, ini mungkin karena kalau udah gini, kapan lagi karena memang memperingati hari ulang tahun. Tetapi ingat hari ulang tahun juga yang atau hari itu juga bisa dilaksanakan sebenarnya kayak gitu. Kayak misalkan kemerdekaan Indonesia lah, misalkan 17. Ya, kalau untuk upacaranya memang gitu kan, upacaranya memang 17, tapi kan kegiatan bisa sampai 20, 25, bahkan 30 Agustus juga masih ada kegiatan 17-an gitu kan. Kita sebutnya kegiatan 17-an. Dan untuk kegiatan tersebut, ya kalau untuk seremonialnya mungkin ya bisa di tanggal tersebut gitu kan. Lagi-lagi ngobrol antara 2 kegiatan tersebut, antara 2 panitia tersebut. Tapi sebenarnya ketika ditanya lu punya wewenang gak sih untuk menyebutkan acara ini tidak diperbolehkan ada, ataupun misalnya membolehkan acara ini ada, lu sebenarnya punya wewenang di sana? Kalau seandainya ditanya wewenang ini acara legal atau tidak atau ilegal lah kita sebut kayak gitu. Sebenarnya kalau dari kita lihat fungsi legalisasi atau legal itu tersebut ada misalkan minimal sepengetahuan kita, lagi-lagi gue ngomong minimal sepengetahuan legislatif. Kalau seandainya harus dilegalkan di legislatif, sepertinya itu bakal membutuhkan waktu seperti itu kan. Nah, kalau wewenang terlalu jauh gitu. Kalau seandainya kita sebut ini kegiatan ilegal, pasti bakalan banyak pihak yang bilang, wah apaan. Tapi kalau sorry dipotong, tapi kalau misalnya justru lu bilang ini akan terlalu banyak makan waktu, terus akan ada mahasiswa yang bilang, ini apaan, jadi lu lebih menerima ketika mahasiswa bilang nggak ada fungsinya gitu. Kalau seandainya ini apa terus kita nggak ngelakuin itu, terus akhirnya teman-teman DPM nggak ada fungsinya, DPM nggak ada kerjaannya, fungsinya nggak ada gitu kan, kerjaannya nggak ada. Dari awal gua naik pak gitu ya, memang banyak yang bilang
DPM itu sebenarnya antara ada dan tiada gitu. Dan kalau seandainya kita langsung kayak fungsi legalisasinya kita terapkan gitu loh, itu bakalan jadi buat mereka tuh kaget, istilahnya kayak gitu. Buat mereka kaget yang kayak semisal untuk kegiatan masuk dulu ke DPM gitu loh. Untuk kegiatan masuk dulu ke DPM dan seminimal mungkin DPM harus tahu dan seminimal mungkin istilahnya dilegalkan oleh DPM karena untuk tanggal kegiatan dan lain halnya kan memang adanya di sana. Biar tujuannya biar tidak bentrok. Kalau kita langsung terapkan kayak gitu sulit Pak. Tapi pengen sih sebenarnya kayak gitu karena dulu pun dari awal ngomong ayolah bantulah biar istilahnya DPR memang fungsi yang controlling legislasi dan budgeting itu bisa terlaksana dengan baik. Lagi-lagi kalau memang DPM pengen kayak gitu, ya teman-teman yang lain pun harus bekerja sama. Jadi sebenarnya nggak ada fungsinya atau tidak difungsikan? Ada fungsinya, ada fungsinya, Tapi difungsikan. tetapi belum sepenuhnya difungsikan. Jadi ketika masyarakat bilang DPM itu gak ada fungsinya, misalnya kerjanya apa, sebenarnya yang salah itu dari DPM-nya atau daripada himpunannya itu sendiri sih? Dari DPM juga salah, dari gue juga salah, karena lagi-lagi belum untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Terus untuk himpunan? Nah, untuk himpunannya juga karena memang sebelumnya tidak ada lah DPM yang misalkan bukannya gue ngomong DPM sebelumnya nggak bagus ya, enggak ya? Enggak, gue nggak ngomong kayak gitu. Nggak ngomong kayak gitu, tetapi memang karena dari cerita teman-teman belum sepenuhnya untuk menjalankan tugas tersebut dan bahkan ada bahasa ya itu tadi ada dan tidak ada. Kalau ini himpunan pun turut andil di sana karena kesuksesan dalam kesalahan. Kesuksesan tiap organisasi ya harus berkesinambungan. Salahnya apa sih menurut lu? Pertama, yang tadi gue bilang harusnya kan setiap kegiatan ke DPM dulu. Setiap kegiatan ke DPM dulu. Dan yang sampai sekarang belum bisa terlaksana secara maksimal. Yang itu. Terus yang kedua apa ya? Lagi-lagi sih ini balik lagi ke salah organisasi gitu. Oke. Terus cuman itu aja. Misalnya kayak pengkaderisasian atau misalnya apa? Iya, dari himpunan yang mengkaderkan kepada DPM maupun kepada BEM yang BPH tuh di belakang tuh bisik-bisik sini aja, karena memang pasif gitu. Gak mungkin seorang, maksudnya sekomunitas himpunan memberikan kepada DPM ataupun kepada BEM mahasiswa yang aktif di anggotanya. Dan menurut lu setuju nggak ketika gue bilang gitu? Gini sebenarnya dulu pas awal pun gue ngomong, ayolah kirim anggota terbaik kalian untuk ke DPM. Jangan takut di DPM kita nggak boleh ikut kegiatan kalian. Karena balik lagi itulah rumah kalian. Nah, untuk DPM kalian dapat tugas dari rumah kalian untuk kerja di sana untuk mengurusi istilah selektif gitu. Nah ini sih sebenarnya yang agak miris juga. Yang agak miris yang dimana kayaknya teman-teman di himpunan pun ini untuk takut mengirimkan kader-kader terbaik mereka di sana. Dan itu padahal harapan dari teman-teman yang lain adalah terciptanya pengurusan ataupun organisasi BEM maupun DPM itu yang sesuai dengan harapan mereka. Tetapi untuk pengiriman kader agak mandek sih sebenarnya. Jadi lu bisa bilang kalau misalnya anggota lu sekarang itu buangan semua? Tidak juga. Gue nggak bilang kayak gitu. Gue untuk pengurusan sekarang, alhamdulillah teman-teman, walaupun yang memang mereka juga kadang ngomong di himpunan juga waktu itu nggak aktif, ini nggak aktif. Tapi pas gue lihat nih ya, karena kan kalau dibilang yang tadi gue bilang awal-awal bahkan tahunan pertama gue kuliah di Unsur gitu ya, dia aktif. Gue nggak yang sekiranya ngelihat organisasi pengen dong gitu. Pas gue masuk ke DPM, ketemu sama seluruh orang baru yang awalnya gue nggak kenal, bingung dong gue gitu loh. Ternyata pas gue cari tahu juga, syukur alhamdulillah memang ada beberapa yang sudah aktif di himpunan atau beberapa yang memang aktif lah di prodi dia gitu kan, di kegiatan-kegiatan himpunan ini. Tetapi memang ada beberapa juga yang enggak, yang kurang aktif, misalnya kayak gitu, yang kurang aktif. Gue nerima mereka karena gue yakin kenapa, mereka punya kemampuan gitu. Mereka punya kemampuan dan mereka pasti bisa untuk kerja gitu. Tetapi ini mah teman-teman gua, DPM pengurus gua semua alhamdulillah bagus untuk kerja. Sekiranya walaupun gua ngomong pun peperan ke mereka, kita semua awal baru ketemu gitu.
dan kita nggak tahu masing-masing dari kita kayak gimana, kayak gitu. Ya toh ya kita pelan-pelan, kita saling percaya, kita saling bantu aja gitu, kita saling bantu aja, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya disimpulkan, ketika ada yang nanya DPM itu ada fungsinya, ada. Ketika misalnya ditanya apakah semuanya sudah berjalan, belum. Kalau misalnya ditanya salahnya apa, ya mungkin karena memang daripada pihak DPM-nya itu sendiri maupun daripada pihak himpunannya yang misalnya tidak ikut berkoordinasi dalam kegiatan. Ketika kita mengimani bahwasanya DPM adalah tempatnya legalisir, toh kita juga yang sering melangkahi kegiatan-kegiatan yang kita adakan DPM itu sendiri di lain kali. Yang seharusnya ke DPM dulu tapi enggak gitu. Iya, itu kan terjadi juga. Terus yang kedua mungkin tadi yang dibilang, ketika misalnya himpunan-himpunan yang seolah berekspektasi tinggi untuk mengadakan yang tidak ada yaitu DPM, toh kader-kader yang diberikan juga BPH masih berbisik-bisik yang tidak paling bagus. Jadi udahlah yang aja gitu, itu. Kalo Tapi lagi-lagi gue nggak bilang pengurus gue jelek ya. Iya. Gue lagi-lagi nggak bilang, bahkan seneng loh, lebih pas udah jalan kayak gini. Untung alhamdulillah mereka ngirimnya kayak gini loh. Yang kayak gini gimana? Teman-teman yang sekarang loh di DPM. Iya, yang kayak gini kayak gimana? Maksudnya yang sekiranya bisa untuk bekerja sama, gitu loh. Bisa untuk bekerja sama dan pekerjaan mereka yang kalau memang kita kumpul ataupun kita kasih istilahnya ada tugas lah, gitu, dikerjakan oleh mereka. Alhamdulillahnya kayak gitu. Walaupun memang awal-awal ini siapa gua nggak kenal, kayaknya untuk di himpunan ini pun kayaknya belum kelihatan ininya dong, aktifnya dong gitu kan. Tapi mereka bagus gitu loh. Mereka bagus. Kalau misalnya ditanya gua punya anggota di misalnya di media kampus, orang-orang pasif semua. Ini apa itu pasif semua? Ini tuh buangan-buangan semua ini. Apa? Nah, oke, sekarang kan lanjut di istilah tadi, kalau misalnya suatu organisasi di kampus itu bisa dikatakan seperti miniatur pemerintahan negara. Nah, jadi DPM itu kalau misalnya di negara disebut apa? DPRD. Kalau untuk fakultas ya, DPRD sih. Kalau BEM? Kalau BEM, nah itu kayaknya dia kayak bupatinya lah. Bupati. Istilah kayak gitu. Berarti kalau misalnya himpunan? Nah itu dia. Himpunan wali kotanya. Bupati. Gubernurnya kalau untuk fakultasnya. Nah kalau untuk himpunan wali kota ataupun bupatinya. Berarti MK Karang Taruna. Pramuka kecil. Pramuka. Ini menjaga musim Karang Taruna gitu. Oke, tapi karena memang berhubung ada presiden gitu di universitas itu, presiden mahasiswa. Ketika misalnya ada gubernur, yaitu DPM itu berarti DPR. Terus ada juga wali kota. Itu sudah berjalan terrealisasi seorang DPR ataupun wali kota menunduk kepada presiden, atau cuma hanya sebatas nama ada presiden atau ada apalagi dewan perwakilan mahasiswa, keluarga mahasiswa. Jadi mereka itu mewakili kalian atau memang cuma apa? Nah ini sih sepengetahuan gue ya. Karena lagi-lagi gue nggak mau bilang kalau gue tuh maksudnya pengetahuan banyak atau kayak gimana, ya gue fair-fairan aja. Untuk gue pribadi, perihal pengetahuan organisasi masih jauh dibanding mungkin teman-teman yang lain. Nah perihal yang tadi Raffi bilang, sebenarnya korelasi antara DPM fakultas dengan Uniflan misalnya kayak gitu, ataupun BEM-nya fakultas dengan presmanya kayak gitu, hubungannya di mana? Nah untuk sekarang sebenarnya yang ini yang sepengetahuan gue, untuk DPMKM ataupun BEMKM itu sendiri, mereka mengurusi yang memang urusannya universitas, kegiatan universitas kayak gitu. Nah untuk kegiatan-kegiatan fakultas yaitu dikembalikan ke ininya masing-masing. Tapi tidak ada undang-undang atau aturan-aturan yang ditetapkan sehingga seluruh fakultas itu bisa selaras. Nah untuk di kita kan sebenarnya perma lah, kita bilangnya perma ya. Perma di kita belum ada. Tapi untuk di pusat, di universitas juga pun belum ada. Jadi baru hanya sebatas nama-nama saja. Itu waktu itu sempat ngobrol juga, mau diajukan, tetapi memang sudah ada, tetapi memang belum dapat legal, belum disahkan sebenarnya gitu. Masih tahap pengajuan. Tapi kalau misalnya di kampus-kampus lain sebenarnya sudah ada yang namanya perma, undang-undang sebuah universitas. Kalau untuk perma kampus lain setahu gua ada. Bahkan di kita sendiri di fakultas lain sudah ada yang namanya kode etik, atau bisa kita sebut juga mungkin perma.
Lu ngerasa gak sih kalau misalnya DPM sama BEM itu kalah power sama Ormawa? Kalau seandainya gue merasa atau enggaknya ya, kalau gue pribadi, kalau dibilang kalah power segi di mananya gitu, kegiatankah ataupun nggak punya kekuatan atau kayak gimana? Ya kayak misalnya yang harusnya lu ada di sana, harusnya lu harusnya menegakkan suatu fungsi lu sebagai wewenangnya, justru lu nggak bisa ngelakuin itu ketika lu ngerasa karena memang kayaknya serba salah gitu. Dan serba salah itu muncul ketika power yang lu rasa lebih kecil daripada power Ormawa yang akan diaturnya. Kalau seandainya gitu ya, kalau misalnya lu bilang tadi kayak gitu, bisa jadi kita masih kalah power. Bisa jadi kita masih kalah power, tapi kekalahan power ini yang gue rasakan. Ini sepenglihatan gue. Ini sepenglihatan gue. Kalau powernya gue DPM, sebenarnya nggak kalah power banget ya. Alhamdulillah teman-teman DPM sekarang ini sudah merasa bahwasanya ada kita gitu, sudah merasa bahwasanya ada kita. Dan kalau seandainya power kita ingin kuat, gue sebagai DPM ya harusnya memang bisa untuk komunikasi yang baik dulu, menjelaskan secara perlahan ya harusnya kayak gini. Power tidak bisa terlaksana kalau komunikasi tidak baik. Lagi-lagi kembali ke komunikasi. Jadi mungkin ada komunikasi di antara komunikasi yang bersekat komunikasi maksudnya. Banyak sekali komunikasi. Iya, ketika sekarang gue sama lu berdialog, mungkin gue di belakang berdialog dan lu juga mungkin berdialog gitu. Dan sebenarnya ketika lu dan gue berdialog, bukan itu yang harus didialogkan. Paham gak sih? Karena memang bukan itu yang harusnya kita bahas gitu. Dan itu justru bakal menjadi malapetaka buat kredibilitas Ormawa kampus kita sendiri. Karena yang gue tanggapi dari sekarang itu banyaknya ketidakpuasan itu sendiri dikeluarkan dengan cara mengeluh, bukan dengan cara mengadu. Jadi kita tuh seolah nggak punya peraduan maksudnya gitu ya. Yang bahaya sih memang cuma ngeluh, satu orang ngeluh, ternyata mempunyai entah mungkin awalnya dia nggak mau ngeluh, tapi akhirnya pikir-pikir gara-gara keluhan dia, oh iya juga, ngeluh, oh iya juga. Kalau itu sebenarnya yang bahaya. Toh sekiranya ya jadikanlah DPM sebagai tempat untuk curhat ataupun gimana-gimananya. Jadi jangan cuma ngeluh, tapi percuma ngeluh, jujur loh, percuma ngeluh. Kalau seandainya memang ngeluh tuh jadi gimana ya? Cuman gue misalnya kalau ngeluh misalkan si apa ya? Ada teman kita misalnya nama si Ajis gitu. Si Ajis mah gini kayak gitu, misalkan kayak gitu. Ya seharusnya gue nggak ke lu, harusnya ke Ajis langsung kayak gitu. Jis kenapa sih lu kayak gini? Gitu dong. Jis kenapa sih kayak gini? Ya kita kan nggak menutup kemungkinan kalau Ajis merasa apa yang dia lakuin itu benar gitu. Dan itu udah diupayain belum? Oleh teman-teman yang lain. Ada beberapa memang alhamdulillahnya teman-teman yang membuka obrolan ke gue istilahnya. Ini kok kenapa sih gini. Nah terus masih apa ya? Berbau-bau apa? Pemilu. Kan kalau nggak salah tuh setahu gue ya, kalau misalnya namanya KPU atau komisi apa? Pemilihan umum itu bersifat independen. Setiap aturan dan kebijakannya tidak bisa digugat kecuali secara hukum. Dan lu ngerasa kalau misalnya pansus di FKIP ini sering kena intervensi dari mahasiswa itu sendiri kan? Jadi seolah nggak bisa bebas untuk menentukan misalnya tanggal pendaftaran, kapan dibukanya, atau misalnya persyaratannya itu sendiri. Sebenarnya kalau berbicara ada atau tidak intervensi, kayaknya ada saja. Bahkan jangankan pansus kita di FKIP lah, KPU sendiri pun tidak menutup kemungkinan. Kayak itu ada saja intervensi. Terus sejalan nggak dengan pemikiran gue ketika gue berpendapat kalau misalnya banyak hal yang disalahkan ketika misalnya untuk Paul dan sebagainya dari pansus itu sendiri, tapi kita sebagai orang kritikusnya sendiri banyak yang tidak tahu loh mengenai hal persidangan. Gue pernah nanya ke salah satu pemateri, bukan Bintek kalau nggak salah tuh DOKM. Dulu gue sebagai MC dan ada di salah satu kalau misalnya gue sempat tanya seberapa rendah sih pengetahuan Ormawa aktif mengenai persidangan, dan dia bilang rendah sekali. Dan ketika rendahnya mengenai pemahaman sidang, kok banyak kritik-kritik di sidang itu sendiri.
Eh, apa ya, tingkat inilah, maksudnya pengetahuan ya rendah atau tidaknya. Kalau tadi Isal Salman bilang rendah, bisa jadi rendah karena gue pribadi pun belum terlalu jauh banget mengenai sebenarnya kayak gimana kayak gitu lah. Hanya yang tadi lu bilang hanya pengetahuan seujung kuku lah, kayak gitu kan. Nah, banyak setiap persidangan, bahkan tahun kemarin lah kita bicara itu sempat rame di dalam persidangan tersebut gitu kan. Dan yang kasihan adalah pansus itu sendiri kasihan. Karena kenapa? Pansus itu kita dari tingkat 1 aja. Bahkan malah tingkat 1. Nah, untuk yang sekarang ini kemarin kita kan satu prodi itu 3 orang. Dan kita memperbolehkan tingkat 2-nya ikutan. Tapi 1 orang saja. Terus siapa? Tidak ada yang mengirimkan tingkat 2, semua tingkat 1. Kenapa nggak tingkat 3 biar gue yang gitu? Kita tingkat 4 kan? Oh, tingkat 4. Iya. Enggak mau lulus sekarang. Enggak mau lulus tahun depan itu. Lulus dong. Oh, lulus. Amin dong. Meskipun ada masih 12 mata kuliah yang masih kosong. Oh, gue nggak mau ngomong. Gue nggak mau ngomong, gue pribadi yang benar, biar jadi aib sendiri gitu kan. 12 mata kuliah masih kosong. Gitu sih Pak, maksudnya perihal pansus, pengetahuan pansus ya riskan sebenarnya ketika teman-teman pansus itu dari tingkat 1 full. Tingkat 1 full. Kalau makanya kemarin sempat ngomong juga ke yang lain, boleh tingkat 2 ikutan, cuman komposisinya adalah 1 orang tingkat 2 orang tingkat 1. Kayak gitu. Itu sempat ada perubahan dong. Kita memperbolehkan kayak gitu kan karena semuanya tingkat 1. Dan ternyata yang didelegasikan ataupun yang ikut pansus semua tingkat 1. Kayak gitu. Dan mudah-mudahan pansus yang sekarang ini pengetahuan mengenai persidangan lah dan lain halnya itu sudah bisa. Karena ngobrol juga dengan teman-teman yang lain, ada yang pernah ikut sidang musyawarah besar Ambalan. Musyawarah Ambalan itu adalah sidangnya pramuka di SMA. Terus ada sidang OSIS, MK kayak gitu. Yang mudah-mudahan dengan pengetahuan mereka akan sidang, mereka sudah punya dasar yang cukup kuat. Kayak gitu sih Pak. Karena emang udah 2 kali berturut-turut yang jadi ketua pansus itu dari MK. Kemarin dari MK, sekarang dari MK. Oh, masa? Yang benar? Kemarin Lutfi, sekarang Refli. Yang ketiga, saya pertama aklamasi. Ya, jadi sedikit banyaknya ya cerita gitu. Dan dia selalu bilang ke ketua pansus, di FKIP itu bukan yang benar yang menang dalam nanti perdebatan, tapi yang menang justru yang benar, di luar daripada benar atau salah. Tapi yang menang adalah yang benar. Menang sudah pasti benar. Menang sudah pasti benar. Kalau misalnya udah beradu debat ternyata dia menang, ya sudah benar, meskipun itu salah. Kadang ada yang masih menyebutkan nama, kadang masih tempat duduknya salah dan lain sebagainya, tapi dia mengkritik. Dan lu harus bisa mempunyai wawasan perihal persidangan biar lu nggak kalah over. Bahkan mungkin ada 1-2 kali catatan sejarah yang menunjukkan kalau misalnya si calon ini tuh nggak lolos tapi diloloskan di pemilihan ini. Apa yang Anda harapkan? Seluruhlah dari calon ketuanya atau mungkin kebijakannya dan sebagainya. Terus ini sepakatnya pertanyaannya. Anda merasa kalau misalnya pansus itu diburu-buru nggak sih menurut? Yang diburu-buru atau enggak dulu ya jawabnya, baru nanti harapan untuk ke depan. Nah, kalau misal diburu-buru atau enggak, tahun kemarin pun seingat gue 30 November itu ada BIMTEK. 30 November BIMTEK. Yang sekarang kalau tidak salah kemarin 28, beda 2 hari gitu kan. Nah, yang sekarang diburu-buru karena memang ada kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan di bulan Desember. Dan jadi memposisikan untuk kayak misal tadi pendaftaran, hasil verifikasi kayak gitu itu jadi gimana ya, cukup sulit kan gitu. Kalau seandainya diburu-buru enggak, tahun kemarin bisa juga, tahun kemarin bisa diburu-buru banget enggak ya Pak, tapi harapan mungkin ke depannya persiapan pansus itu lebih disiapkan dari seminimal mungkin 1 bulan sebelum Desember. Dan itu bukan lagi tanggung jawab lu. Ini harapan gue untuk kepengurusan selanjutnya, mudah-mudahan bisa melaksanakan BIMTEK itu di bulan November ataupun Oktober. Habisnya nanti Mudah-mudahan biar lebih matang. Iya. Yang sekarang sudah cukup matang dan bakalan matang. Amin. Mereka siap buat itu. Oke, buat mereka
untuk pansus ke depan, DPM ke depan, mahasiswa. gimana maksudnya? Ya, pengennya dari pemilu ini enggak dari mulai pendaftaran kan sekarang masih didaftar, masih dibuka sampai nanti beres. Harapan untuk teman-teman semua, terlebih lagi ketua himpunan yang memang nanti akan merekomendasikan kader terbaik mereka untuk menjadi calon BEM, ketua BEM ataupun DPM, jangan pernah takut untuk melarang kader terbaik mereka masuk ke DPM ataupun ke BEM. Karena DPM dan BEM itu adalah yang nanti lingkup kerjanya sempit dan memang menjadi harapan besar teman-teman himpunan. BEM itu harusnya kayak gini, DPM itu harusnya kayak gini. Itu kan harapan himpunan dong. Nah, makanya kalau seandainya ingin harapan itu bisa tercapai, gitu loh. Jangan pernah takut untuk mengirimkan kader terbaik mereka.